Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Rencana pemerintah mengenai branchless banking atau bank tanpa kantor cabang mulai terrealisasi. 4 bank besar sudah masuk ke daerah dan pelosok tanah air untuk meningkatkan penetrasi produk layanan perbankan. Bank mana saja dan bagaimana target mereka? Untuk lebih lengkap, Hera Harin akan mengulas untuk Anda. Hera. Ya, Lia dan juga pemirsa, branchless banking memang menjadi salah satu rencana pemerintah, utamanya untuk 2 hal. Yang pertama adalah untuk penetrasi produk pelayanan perbankan yang bisa dicapai oleh masyarakat di pelosok-pelosok tanah air, dan siokianya juga bisa memberikan efisiensi bagi para pelaku industri perbankan. Lalu tampaknya akan mulai diimplementasikan. Kita mulai pembahasan kita pagi hari ini, pelopor bank tanpa kantor. Jadi branchless banking sendiri memang utamanya adalah bank tanpa kantor, namun kemudian disingkat oleh pemerintah menjadi laku pandai, yaitu layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif oleh bank. Panjangnya singkatannya. Kita mulai saja dari bank pertama, yaitu Bank BRI ataupun Bank Rakyat Indonesia, yang akan mulai mengimplementasikannya pada Februari 2015. Bank BRI sendiri mengklaim sudah memiliki 27.713 agen, dan salah satu program untuk branchless banking atau bank tanpa kantor ini adalah BRILink. Jadi agen BRILink sendiri sudah lebih dari 24.000. Nantinya para agen ini melayani transaksi perbankan bagi masyarakat yang berlokasi jauh dari jangkauan kantor cabang Bank BRI. Lalu kita lihat pelayanan apa saja yang bisa diperoleh oleh masyarakat jika saat ini sudah mulai diimplementasikan. Bagi Anda yang saat ini berada di beberapa daerah ataupun jauh dari kantor cabang BRI, Anda bisa pertama melakukan transaksi uang elektronik T-Bank dengan menggunakan nomor HP sebagai rekening Anda. Kemudian yang kedua juga, Anda bisa membuka tabungan murah, yaitu tabungan yang bisa dibuka tanpa biaya administrasi. Dan nantinya saldo maksimal di tabungan murah ini adalah 10 juta rupiah. Maksimal transaksi debitnya senilai 5 juta rupiah. Untuk transaksi mencakup tarik tunai, transfer, pembayaran, sehingga pemindah bukuan. Jadi maksimal adalah 5 juta rupiah. Lalu tidak hanya itu, Bank BRI sendiri memang bergerak di sektor kredit mikro. Maka juga ada fasilitas permohonan pinjaman mikro sebagai referral, dan nantinya Anda juga bisa menggunakan ini utamanya untuk para pengusaha kecil dan menengah yang ingin memanfaatkan kredit dari Bank BRI untuk menambah ataupun menjadi modal usaha mereka. Dan tidak hanya itu, BRI juga optimistis bisa mencapai target volume transaksi mencapai 22,4 triliun rupiah pada tahun 2015 hingga akhir tahun 2015, pasca nanti branchless banking ini diimplementasikan di daerah-daerah. Hingga Februari tahun 2015, dari Januari tahun 2014, jadi artinya ada setahun lebih yang lalu, sudah ada total volume transaksi yang mencapai 18,2 miliar rupiah, sehingga ada tersisa sekitar 4 triliun rupiah, dan tampaknya BRI optimistis bisa mencapai target 22,4 triliun rupiah lebih hingga akhir tahun 2014. Dari Bank BRI kita bergerak ke Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan salah satu bank juga yang melakukan implementasi dari program branchless banking ini dengan transaksi via telepon genggam. Jadi memang lebih kepada mobile based. Jadi intinya adalah nantinya mereka akan memiliki agen untuk perpanjangan tangan Bank Mandiri. Hingga tahun 2018 mereka menargetkan bisa memiliki 50.000 agen. Namun hingga akhir tahun 2015 sendiri mereka masih bisa memiliki sekitar 9.000 agen. Jadi ada sebuah optimistis yang cukup tinggi dari Bank Mandiri untuk menambah agennya dari 9.000 agen menjadi 50.000 agen pada tahun 2018 mendatang. Lalu pertanyaannya kemudian, seperti biasa, pelayanan perbankan apa saja yang bisa didapatkan selain tadi seperti BBRI, ada bisa kredit mikro, kemudian juga bisa membuka tabungan. Untuk Mandiri sendiri juga bisa membuka produk tabungan dasar yang mereka beri nama adalah tabunganmu. Jadi bukan tabunganku, tabunganmu ya. Mungkin sama maknanya. Baik. Lalu kita lihat bagaimana transaksi transfer dan pembayaran online juga bisa dilakukan dengan program ini. Mobile based adalah menjadi intinya. Jadi nanti bukan dalam bentuk telepon genggam Anda yang akan mengeluarkan uang, mungkin itu teknologi masih akan jauh, namun ada mesin yang bisa tersedia di warung ataupun toko tempat tinggal Anda, di sekitar tinggal Anda, untuk bisa melakukan transaksi yang Anda butuhkan. Lalu tidak hanya itu, target penambahan 250.000 rekening hingga tahun 2015 dan target 50 hingga 100 juta nasabah dalam waktu yang singkat. Bank Mandiri. Lalu kita ke bank lain adalah Bank BTPN. Nanti program dari Bank BTPN sendiri dinamakan BTPN Wow. Oke, 50.000 agen tahun 2016 akan ditargetkan bisa didapat. Sewow judulnya juga. Kita lihat bagaimana agen dan nasabah BTPN pemilik usaha. Jadi agennya adalah nasabah BTPN pemilik usaha. Jadi apabila Anda merupakan salah satu nasabah BTPN dan Anda memiliki usaha, warung ataupun usaha voucher, pulsa dan lainnya, Anda bisa juga mungkin mengajukan diri untuk menjadi agen dari BTPN Wow ini, untuk menjadi agen dari branchless banking versi BTPN. Dan nanti Anda bisa mendapatkan fee 4%
per transaksi. Ini tampaknya bisa menjadi salah satu diversifikasi bisnis Anda mungkin, meskipun bisnis Anda belum terlalu besar. Dan tidak hanya itu, nanti fee maksimal agen laku pandai ataupun agen branch banking ini senilai Rp7.500 per transaksi. Dan tidak hanya itu, nantinya kinerja Anda juga akan diawasi oleh para agen staff representatif mereka yang mengawasi 50 agen per area. Terakhir adalah Bank BCA yang memiliki kartu laku yang seharusnya seharga Rp5.000, nanti per kartu akan didiskon hanya Rp2.000 per kartu, dan Anda juga bisa menabung dan tarik tunai dan menargetkan 19 hingga 20 juta pelanggan. Wilayah utamanya nanti yang akan mulai diimplementasikan adalah wilayah Jawa utamanya. Nah, ada Grobogan, Jombang, Jepara, Wonogiri, dan juga Wonosari. Ada dua hal untuk branchless banking ini. Yang pertama pastinya target pemerintah untuk penetrasi perbankan, layanan produk perbankan lebih maksimal oleh masyarakat, utamanya di pelosok daerah-daerah perbatasan wilayah misalnya, dan untuk perbankan sendiri bisa melakukan efisiensi. Kembali ke Anda, Alia.